Tahun 2025 adalah awal yang berat bagi Indonesia, di mana dari awal tahun kita sudah melihat bahwa Indonesia mengalami banyak sekali kejadian dan isu-isu yang membuat masyarakat sendiri itu ngerasa kayak, loh kok bisa gini ya? Loh kok bisa gitu ya? Kok pemerintah ngambil kebijakan seperti ini ya? Bahkan demo-demo banyak terjadi, teman-teman. Coba sebutkan aja beberapa kebijakan yang kontroversial yang dilakukan oleh pemerintahan ketika baru perpindahan dari kekuasaan yang lama ke kekuasaan yang baru. Jadi contoh aja beberapa yang viral adalah kebijakan seperti RUU TNI, habis itu juga yang baru-baru ini mau ada RUU Polri, teman-teman. Setelah itu juga efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran termasuk salah satu hal yang mencolok ya teman-teman. Karena gini, saya bingung di mana logikanya dari pemerintah bisa membuat suatu kebijakan dengan adanya efisiensi anggaran itu kan pasti menimbulkan dampak pemutusan hubungan kerja, PHK massal di mana-mana. Terbukti dari awal tahun 2025 itu sudah ribuan orang yang di PHK, teman-teman. Bahkan dari dampak kondisi ekonomi yang tidak stabil ini tidak hanya perusahaan BUMN yang melakukan efisiensi dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja. Tetapi banyak juga sektor-sektor swasta, pabrik-pabrik yang akhirnya tutup dan pindah, teman-teman. Karena tidak stabilnya ekonomi dan tidak stabilnya kepemerintahan saat ini, di mana demo-demo juga masih terus berlangsung. Jadi dari hal tersebut, saya kadang tuh nggak habis pikir ya, bagaimana pemerintahan saat ini bisa membentuk suatu kebijakan atau menciptakan suatu kebijakan yang dimana negara itu memberikan makan terhadap anak-anak yang orang tuanya akan kehilangan pekerjaan, teman-teman. Make sense nggak? Nggak make sense. Bagi saya nggak masuk akal. Efisiensi anggaran salah satunya untuk program makan gratis kepada anak-anak yang orang tuanya kehilangan pekerjaan karena PHK dari efisiensi anggaran. Bagi saya itu adalah hal yang nggak masuk akal, teman-teman. Nggak masuk di logika saya. Jadi goals dari video ini adalah saya ingin men-encourage kepada setiap anak-anak muda Indonesia supaya tidak apatis terhadap politik dan pemerintah, teman-teman. Saya tidak peduli apapun pilihan kamu waktu itu saat kamu mencoblos. Entah itu kamu pilih Pak Prabowo kah, entah itu kamu pilih Pak Anies kah, entah kamu pilih Pak Ganjar kah. Siapapun pilihan kamu saat itu tidak penting, teman-teman. Karena itu sudah berlalu. Pertarungan sudah selesai. Tetapi yang terpenting saat ini adalah siapa yang sedang memerintah. Penting bagi saya, menurut saya pribadi ya, penting apapun itu pilihan kita, kita wajib untuk mengkawal siapapun yang menjadi pemerintah saat ini, teman-teman. Jadi saya sangat-sangat encourage bagi anak-anak muda saat ini untuk berani bersuara, apalagi kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut kita itu tidak masuk akal dan mungkin tidak berpihak kepada rakyat. Dan jangan sampai satu program ini digembar-gemborkan menjadi alat untuk pencitraan yang sangat luar biasa, tetapi di balik program tersebut banyak sekali hal yang dikorbankan, teman-teman. Bagi saya itu nggak make sense. Terkadang mungkin ada netizen yang akan berkata seperti ini, ya itu kan salahmu, pilihan kamu sendiri. Oh, teman-teman, come on. Ini bukan waktunya kita untuk menyalah-nyalahkan ya, teman-teman. Kalian mungkin menyalah-nyalahkan orang yang pilih Prabowo. Emang kalian bisa jamin kalau misalnya kita memilih pemimpin selain Pak Prabowo, mungkin kita juga akan mengalami masalah yang sama? Kan nggak ada jaminan, teman-teman. Dan itu tuh nggak penting kalau misalnya kalian menyalahkan hal-hal yang sudah berlalu, teman-teman. Jadi saya mengencourage teman-teman semua, khususnya anak muda, untuk berani speak up. Apapun pilihan kalian pada saat pemilu kemarin. Bagi saya penting untuk kita mengawal pemerintahan bersama. Karena zaman sekarang, no viral, no justice, teman-teman. Opini dari masyarakat itu sangat-sangat penting. Dimana kita tahu berita yang sebelumnya, katakanlah berita sebelumnya yang tentang RUU TNI. Dimana di situ ada draft-draft yang keluar yang kita ngerasa, wah ini akan mengembalikan dui fungsi TNI ini. Tapi setelah ini jadi viral, akhirnya disahkan RUU TNI,
beda dari apa yang diberitakan sebelumnya. Ini bukan berarti kemungkinan dui fungsi tidak ada, teman-teman. Bisa jadi ya. Ini bisa jadi, kemungkinan saja draftnya ada kemungkinan ada dui fungsi, kemungkinan ya, teman-teman. Tapi karena akhirnya ini viral di masyarakat, menjadi opini dan omongan publik, hal itu akhirnya diredam dengan revisi Undang-Undang TNI yang menjadi lebih masuk akal di kepala masyarakat. Nah, kita kan nggak tahu, teman-teman. Kalau misalnya kita hanya diem saja, akhirnya pemerintah tidak ada yang mengawal, kayak rapat diam-diam, rapat cepat, teman-teman, tidak dilakukan secara publik. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat tidak memiliki kesadaran akan politik dan pentingnya di dalam pengawasan pemerintah, maka pemerintah kita ini akan menentukan masa depan kita, teman-teman. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya menguntungkan segelintir orang saja. Dan bisa jadi untuk merugikan generasi kita yang akan datang, teman-teman. Karena itu video ini juga menurut saya adalah sebuah media bagaimana saya ingin mengencourage kalian semua untuk yuk berani speak up, yuk terbuka, yuk berani berbicara tentang politik, yuk jangan apatis yuk terhadap pemerintahan, teman-teman. Bukan saya mengajak kalian untuk benci pemerintahan, tidak ya teman-teman, tapi kita harus benar-benar mengawal dengan pikiran yang rasional, dengan pikiran yang terbuka. Kalau misalnya kebijakannya itu memang menguntungkan untuk masyarakat luas, menguntungkan untuk masyarakat banyak, ya mari kita dukung. Siapapun pemimpinnya, ya kita dukung, teman-teman. Apapun itu kebijakannya, kalau misalnya bermanfaat untuk masyarakat, ya kita dukung. Tapi kalau misalnya manfaatnya itu hanya untuk pencitraan diri sendiri, manfaatnya hanya untuk segelintir orang yang ada di circle-nya dia aja, ya kita wajib untuk berdiri tegak dan mengkritik, teman-teman. Jadi kenapa saya capek-capek berbicara untuk mengencourage kalian? Penting anak muda untuk memahami politik. Kenapa? Ada 5 alasan penting. Yang pertama, politik itu menentukan arah hidup kita, teman-teman. Jadi segala hal yang ada di negara kita ini, mulai dari harga apapun, kebutuhan pokok, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, kalau kita misalnya mau ngurus apapun, itu ditentukan oleh pemerintah. Dan pemerintah ini, adanya orang-orang pemerintah ini dari hasil politik, teman-teman. Jadi, politik yang buruk akan menimbulkan pemerintahan yang buruk. Pemerintahan yang buruk akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang buruk. Dan kebijakan-kebijakan yang buruk akan menimbulkan hidup yang buruk, hidup yang sengsara bagi masyarakatnya. Karena itu, kita semua harus melek politik, teman-teman. Karena apa? Sekali lagi, politik menentukan arah hidup kita sebagai bangsa dan negara. Lalu poin yang kedua, kenapa generasi muda itu harus melek politik? Karena jumlah pemuda yang besar saat ini pengaruhnya itu bisa sangat dahsyat, teman-teman. Apalagi Indonesia digembar-gemborkan menuju generasi emas, di mana kita mengalami bonus demografi. Jadi jangan sampai bonus demografi ini nanti diisi oleh orang-orang yang minim literasi, orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak peduli, teman-teman. Orang-orang yang hanya peduli dengan hidupnya sendiri. Jangan, teman-teman. Saya berharap generasi yang akan datang ini adalah orang-orang yang mau untuk membawa perubahan. Anak-anak muda yang mau speak up. Anak-anak muda yang berani untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu dianggap biasa. Sebenarnya itu adalah hal yang salah. Anak-anak muda yang berani untuk mengambil resiko besar untuk membawa perubahan yang lebih baik kepada bangsa Indonesia, teman-teman. Jadi, besarnya persentase anak-anak muda di Indonesia saat ini menjadi salah satu hal yang menurut saya poin plus kalau misalnya mereka semua melek terhadap politik dan mau mengawal pemerintahan. Itu pengaruhnya bisa dahsyat sekali. Kalian ingat terjadinya reformasi? Siapa yang mempelopori? Anak-anak muda, teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyepelekan kekuatan dari anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Indonesia. Yang ketiga, salah satu hal yang terpenting adalah supaya ketika anak-anak muda ini tadi speak up, ketika masyarakat ini speak up, itu mencegah penyalahgunaan yang terjadi di kekuasaan atau di pemerintahan saat ini, atau rezim yang berkuasa saat ini, teman-teman. Kalau misalnya ada suatu kebijakan yang mungkin dianggap buruk dan ditentang oleh masyarakat, akhirnya masyarakat demo dan mungkin viral di sosial media, itu akan menjadi antisipasi yang bagus dari penyalahgunaan kekuasaan ya, teman-teman. Supaya pemerintah tuh nggak sewenang-wenang membuat suatu kebijakan-kebijakan yang
seenaknya sendiri. Lalu poin yang keempat adalah mendorong supaya adanya perubahan dan inovasi. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak speak up, orang-orang yang ada di pemerintahan ini tidak merasa diawasi, tidak merasa dikritik. Kalau orang tidak pernah dikritik, maka dia tidak akan pernah ada inovasi. Dia akan ngerasa bahwa pekerjaannya baik-baik saja, teman-teman. Nah, makanya kita perlu untuk mengkritik pemerintah supaya dari mereka juga merasa, oh, pekerjaan kita ini diawasi loh oleh masyarakat. Pekerjaan kita ini progresnya dilihat loh oleh masyarakat. Sehingga kalau misalnya ada kritik, ada masukan dari masyarakat, itu akan menstimulasi adanya perubahan dan inovasi supaya lebih cepat terjadi di pemerintahan kita saat ini dan supaya dampaknya itu bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Lalu poin yang terakhir, yang kelima, teman-teman, kenapa kita harus melek politik khususnya di anak muda adalah supaya kita bisa memutus rantai politik transaksional. Karena bosan banget kita lihat panggung politik kita selama bertahun-tahun dikuasai oleh orang-orang yang itu-itu saja, teman-teman. Kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu menguntungkan oleh orang-orang yang itu aja. Nggak percaya? Coba, misalnya partai baru kalau mau masuk ke anggota DPR, minimal threshold berapa? Make sense nggak? Masuk akal nggak? Ya, kalau misalnya dibuat peraturan seperti itu, otomatis yang ada di anggota DPR, ya partainya ya partai-partai itu-itu aja. Orangnya itu-itu aja, teman-teman. Partai baru punya prinsip sehebat apapun, idealis sebesar apapun, pasti akhirnya akan kalah dengan peraturan juga. Kenapa? Karena mereka nggak akan masuk ke DPR. Belum perang, mereka udah pasti bakal kehabisan bensin, teman-teman. Karena peraturan yang dibuat tadi. Itu sebabnya bagi saya, peraturan yang dibuat di pemerintahan Indonesia kebanyakan hanya menguntungkan mereka yang sudah enak. Jadi tidak hanya menguntungkan partai-partai, tapi juga menguntungkan individu-individu, teman-teman. Bayangkan kekayaan para anggota-anggota DPR ini berapa, teman-teman. Bayangkan. Padahal mereka itu duduk di kursi DPR sebagai wakil rakyat. Tetapi wakil rakyatnya itu hidupnya jauh lebih enak daripada rakyat, teman-teman. Padahal mereka membuat keputusan dan kebijakan-kebijakan. Jangan sampai keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat hanya menguntungkan mereka dan orang-orang di sekitar mereka saja, teman-teman. Karena Indonesia ini negara yang sangat besar dan negara yang sangat luas. Sedih kalau misalnya kita punya wakil rakyat yang hanya memikirkan kehidupan mereka saja dan keluarga mereka sendiri, ya teman-teman. Padahal kita ini bangsa yang sangat besar. Kapan kita mau bisa berkembang? Dan salah satu alasan terbesar kita tidak bisa berkembang karena adanya rantai politik transaksional. Selain tadi kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturannya tidak menguntungkan untuk orang-orang yang punya ideologi baru, teman-teman, politik transaksional itu contohnya, kalau misalnya saya ini orang lama, misalnya saya anggota DPR orang lama, akhirnya saya akan kaderisasi orang-orang yang baru yang mau atau bisa saya atur, teman-teman. Kalau dia bisa saya atur, nanti ketika dia menjabat, menggantikan saya, ketika dia menjabat, maka dia harus nurut sama saya. Nah, itu adalah salah satu contoh politik transaksional. Kalau misalnya kita ingin mengajukan diri, misalnya pengen jadi calon wali kota atau calon gubernur, dan akhirnya kita menaruh orang-orang tim sukses kita ketika kita sudah terpilih di tempat-tempat pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nggak ada hubungannya dengan latar belakangnya mereka. Itu adalah salah satu alasan kenapa Indonesia sulit maju-maju, teman-teman. Karena banyak sekali posisi-posisi, khususnya apalagi ya teman-teman, mungkin di perusahaan-perusahaan BUMN yang mungkin direksinya itu dipilih langsung. Karena kan direksinya bisa jadi itu dipilih berdasarkan ya dekat dengan kekuasaan apa tidak, teman-teman. Padahal meritokrasi itu sangat penting untuk dilakukan di berbagai sektor lini ya teman-teman. Tidak hanya di politik tetapi juga di perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan BUMN, teman-teman. Di mana harus memilih orang-orang tepat dengan background yang tepat. Oke lah kalau misalnya ada politiknya sedikit-sedikit, tapi jangan sampai kita menempatkan orang yang salah, teman-teman. Itulah pentingnya kita untuk melek politik supaya kita bisa memutus rantai politik transaksional yang selama ini menghambat Indonesia untuk bisa jadi negara yang maju, teman-teman. Jadi kesimpulannya, melek politik adalah salah satu kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia apabila kita ingin mendukung negara ini untuk semakin maju dan berkembang. Jadi semoga sharing ini bisa membuka wawasan teman-teman semua ya. Dan kalau misalnya kalian punya respon atau opini atau pendapat lain, silakan feel free tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa diskusi sama-sama. Saya Joshua Vivian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.